Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka pada hari ini, hari Senin di tanggal 1 Februari 2021. Nah, hari ini kita bertemu dalam mata pembelajaran tematik. Seperti biasa, Miss Eka mengingatkan kepada kamu, tonton video ini dari awal sampai akhir ya abang kakak, agar nantinya materi yang Miss Eka ajarkan, Miss Eka berikan bisa kamu pahami. Dan saat diberikan latihan, kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Tema 7, kepemimpinan. Subtema 2, pemimpin idolaku. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah masuk di subtema 2 di tema 7. Jadi silahkan kamu ambil buku paket kamu tema 7, buka halaman subtema 2 pada pembelajaran pertama dan kedua. Karena materi yang akan kita bahas hari ini ada di pembelajaran pertama dan kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi pembelajaran kita hari ini. Materi yang pertama yaitu dalam pembelajaran PPKN. Nah, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Nah, apakah yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Nah, abang kakak di sini Miss Eka bertanya, sama seperti pertanyaan yang ada di teks berikut. Apakah kamu masing-masing memiliki pemimpin idola? Pasti ada ya, kalau Miss Eka aja ada pemimpin yang Miss Eka idolakan itu adalah Bapak SBY, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau pertanyaannya seperti di sini misalnya, apa yang membuat seseorang itu kita idolakan? Contoh seperti Miss Eka. Kenapa Miss Eka mengidolakan Pak SBY? Karena menurut Miss Eka, Pak SBY itu adalah seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang arif, kemudian seorang pemimpin yang begitu mementingkan kepentingan rakyatnya. Jadi kalau kamu tahu Pak SBY itu adalah presiden kita yang menjabat sebanyak 2 periode. Jadi beliau itu menjabat selama 10 tahun. Bahkan Miss Eka mengingat saat Miss Eka SD sampai Miss Eka kuliah itu Pak SBY yang menjadi pemimpin negara kita. Nah, kalau kamu siapa pemimpin idola kamu? Iya, pasti kamu masing-masing memiliki pemimpin idola ya, abang kakak. Nah, di sini ada teks yaitu pamanku adalah lurah idola. Nah, ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seseorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Nah, itu ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi yang aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tidak sungkan untuk belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum yang tersedia di sana.
Ia bahkan selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar, yaitu buku bekas. Nah, Masya Allah sekali ya kisah Pak Badi ini, seorang lurah. Nah, jadi di sini dikatakan kenapa Pak Badi ini menjadi idola rakyatnya atau warganya, karena Pak Badi ini merupakan lurah, yaitu pemimpin di desanya, adalah seseorang yang sangat rendah hati. Nah, jadi dari cerita yang tadi kita dengar saat Miss Eka membaca, yang telah kamu simak. Nah, jadi Pak Badi ini, Pak Lurah ini merupakan seseorang yang bahkan hidupnya itu sangat sederhana gitu. Jadi itulah yang namanya amanah seorang pemimpin ya abang kakak. Gaji yang mereka terima itu digunakannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kepentingannya. Jadi kalau memang uang rakyat yang diterima, maka itu harus disalurkan untuk kepentingan rakyat. Contohnya seperti Pak Badi ini, beliau membangun balai membaca, yaitu balai belajar di desanya, sehingga para warga baik itu anak-anak, dan di sini juga dikatakan ada orang dewasa yang ikut belajar di balai belajar tersebut. Nah, pemimpin yang dikagumi itu adalah mereka yang dipercayai oleh rakyatnya. Contohnya seperti Pak Badi tadi. Kenapa beliau itu sangat dikagumi? Karena rakyat itu percaya atas kinerja Pak Badi sebagai pemimpin di desa mereka. Mereka itu bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Nah, apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Coba abang kakak bisa kamu bayangkan di desa kamu atau misalnya di negara kita. Jika pemimpin kita tidak amanah, maka apa yang akan terjadi? Iya, salah satunya adalah justru kepentingan rakyat itu tidak ada yang terpenuhi. Kemudian kehidupan rakyat itu tidak sejahtera, tidak makmur. Jadi itulah kenapa pemimpin itu diberikan amanah yang sangat-sangat besar. Jadi tanggung jawabnya itu besar, terutama ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau namanya pemimpin, beliau itu memegang amanah yang sangat banyak, baik itu dari rakyat, apalagi dari orang yang sudah memilihnya. Nah, di sini kita juga akan mempelajari mengenai nilai yang terkandung pada sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Iya, Persatuan Indonesia. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga itu di sini ada 5. Yang pertama yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu memajukan persatuan dan kesatuan. Jadi abang kakak, namanya persatuan Indonesia segala yang dilakukan baik itu rakyat biasa seperti kita, kemudian pemimpin itu harus dengan tujuan dengan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi itulah kelima nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Jadi kan Miss Eka juga sudah mengatakan di materi yang pertama kemarin ya, bahwa di masing-masing sila, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu memiliki beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi nilai itu bisa kita jadikan contoh atau bisa kita jadikan acuan untuk bertindak menjadi warga negara yang baik. Nah, beralih dari materi PKN, kita akan melanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia ini pun kita akan melanjutkan mengenai pidato. Nah, teks pidato. Teks pidato itu harus memuat, nah di sini pidato yang baik itu harus memuat yang pertama itu adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka itu berisi apa? Berisikan kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Atau biasanya kalau kita umat muslim, salam pembukanya itu dimulai dengan salam, ya benar, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi apa? Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, misalnya kali ini kamu akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas warga. Nah, kamu bisa membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Nah, itu yang di bagian pendahuluan. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian dari
inti. Nah, inti dari pidato itu berisikan bahasan topik yang secara lengkap. Jadi kalimat ajakan ataupun bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Jadi kenapa di sini ada kalimat ajakan atau bujukan? Biasanya memang pidato itu berisikan sesuatu hal yang ingin disampaikan. Contohnya misalnya kalau teks pidato dari pemimpin, misalnya dari Pak Lurah misalnya. Nah, ketika beliau menyampaikan pidato, biasanya ada maksud dan tujuan, ada ajakan yang dimuat di dalam pidato tersebut. Misalnya mengajak warga untuk selalu bergotong royong, kemudian mengajak warga untuk hidup yang tertib, teratur, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu adalah intinya. Kemudian yang keempat adalah keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Nah, jadi ini sebenarnya masih berhubungan dengan inti ya. Jadi kalau tadi pembahasan topiknya tentang apa, setelah mengajak dan membujuk warga, biasanya diisi pidato, kemudian diterangkan lagi secara rinci apa topik yang akan disampaikan. Nah, yang bagian terakhir itu adalah penutup. Nah, penutup di sini berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Nah, biasanya penutup ini lebih singkat ya Abang Kakak dibandingkan dari inti. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan, atau mungkin kita bisa mengatakannya mengulang sedikit materi yang tadi disampaikan di pidato, misalnya mengenai tentang apa. Kalau mengajak bergotong royong maka diingatkan kembali. Jadi rangkuman dari isi pidato itu biasa disampaikan di bagian penutup. Nah, terakhir kalau sudah menyampaikan kesimpulan dan rangkuman itu adalah salam penutup. Salam penutup ini biasanya dengan ucapan terima kasih, atau kalau kita umat muslim biasa ditutup kembali dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teks pidato yang baik itu harus memuat ke 6 poin tersebut sesuai dengan urutannya ya. Dimulai dari salam pembuka, pendahuluan, inti, kemudian ada keterangan dari topik yang disampaikan, penutup, dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi ketika kamu nantinya diminta untuk membuat teks pidato, untuk membuat teks pidato yang baik, silahkan kamu perhatikan kerangka atau susunan sesuai dengan urutan yang 6 ini. Nah, di sini ada latihan, di sini ada 3 soal, silakan kamu ambil buku latihan tematik kamu. Soal yang pertama yaitu kamu diminta untuk menuliskan contoh kalimat penutup dalam pidato. Nah, contoh kalimat penutup di sini yang dimaksud bukan hanya kamu tulis terima kasih, bukan begitu ya Abang Kakak. Maksudnya itu kalau kalimat penutup itu bagaimana? Misalnya kamu menyampaikan pidato, maka tulislah salah satu kalimat penutup gitu. Jadi bukan hanya sekedar kata penutupnya saja, tapi berisikan kalimat penutup. Kemudian yang kedua, bagaimanakah bentuk kalimat pembuka dalam pidato? Nah, di sini juga silahkan ditulis contohnya. Kemudian biasanya kalau kalimat pembuka itu yang bagaimana? Tadi sudah ada dijelaskan, kemudian sudah ada di dalam susunan urutan penulisan pidato. Dan yang ketiga, tuliskan urutan dalam penyusunan teks pidato. Nah, ini bisa kamu lihat kembali di slide sebelumnya yang tadi Miss Eka jelaskan. Jadi silahkan kerjakan ketiga latihan ini dengan sebaik mungkin. Tetap semangat ya. Nah, setelah dari latihan di bahasa Indonesia, materi terakhir kita hari ini adalah SBDP. Nah, SBDP juga materinya masih sama seperti subtema 1, yaitu mengenai tari kreasi. Nah, silahkan di sini kamu diminta mengamati tari daerah berpasangan. Sebelumnya coba masih ingat nggak bentuk tarian itu ada berapa? Iya, ada 4 ya, dimulai dari tari tunggal, kemudian berpasangan, kemudian tarian kelompok, dan yang terakhir itu adalah tarian massal dalam jumlah yang banyak. Nah, biasanya sih pada umumnya yang dipakai itu 3 ya Abang Kakak, tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah tari daerah berpasangan. Nah, kalau di materi subtema 1 kan kita mempelajari tari tunggal ya. Di sini kita akan mempelajari tari berpasangan. Namanya tari berpasangan, maka tarian ini ditarikan oleh 2 orang penari. Nah, terdapat berbagai jenis tarian di Indonesia di sini dikatakan. Ada tarian daerah, ada pula tarian kreasi modern. Nah, berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, berpasangan, kemudian kelompok. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa contoh tari daerah yang ditarikan dalam bentuk berpasangan. Yang pertama ada tari piring. Coba tari piring berasal dari
Iya, Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, zaman dahulu tari piring ini dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan rasa syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring itu dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring ini dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Nah, Miss Eka juga pernah mengatakan sewaktu mengajar kamu di kelas 5 bahwa masing-masing tarian itu pasti memiliki kisahnya tersendiri. Contohnya seperti tari piring. Dulunya tari piring ini kan dipentaskan pada saat panen. Jadi pada saat warga panen, tari piring ini dipentaskan. Tapi saat ini dan hari ini, pada zaman sekarang ini, tari piring ini tidak hanya ditarikan pada saat warga panen, tapi biasanya sudah menjadi tarian hiburan. Kemudian biasanya kalau ada pentas seni membawakan tari piring juga diperbolehkan. Bahkan di sini untuk hiburan acara pernikahan juga diperbolehkan. Nah, jadi tari piring ini merupakan salah satu tari berpasangan yang ditarikan oleh penari putri dan penari putra. Selanjutnya masuk ke tari serampang 12. Tari serampang 12 ini merupakan tarian dari daerah Melayu, benar, yaitu Sumatera Utara, kemudian yaitu Melayu Deli, kemudian ada juga dari yang Sumatera Barat yaitu Ranah Minang. Nah, selain dari Melayu Deli, kemudian Sumatera Barat, tari serampang 12 ini juga ada yang dari Riau, yaitu Melayu Riau ya abang kakak Pekanbaru. Nah, tari serampang 12 ini merupakan tari pergaulan yang ditarikan dalam bentuk berpasangan, sejenis atau putra dengan putri. Nah, jadi sejenis boleh, baik itu laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan dengan perempuan boleh. Ditarikan secara berpasangan antara lelaki dan perempuan atau penari putra dan penari putri juga boleh. Nah, jadi yang penting ini ditarikan secara berpasangan. Nah, di sini dikatakan bahwa tari serampang 12 ini merupakan tari serampang 12 ini merupakan tarian yang diciptakan oleh Sauti, yaitu pada tahun 1940-an. Wah, ini sebelum merdeka ya. Nah, tari serampang 12 ini terdiri atas 12 pola gerak, pola edah dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu, seperti tari mainang, tari ronggeng Melayu, dan tari zapin. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa gerakan yang ketukannya sama. Nah, jadi kalau dia tari Melayu di sini bahkan dikatakan mirip dengan tari zapin. Nah, nanti tari zapin juga akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, kedua ini yaitu tari piring, tari serampang 12 merupakan tarian berpasangan. Nah, masih banyak lagi yang akan kita pelajari. Contohnya ada tari payung. Nah, tari payung ini juga berasal dari Sumatera Barat menggunakan properti payung. Nah, tari payung ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi yang menggunakan properti payung. Nah, biasanya payungnya ini digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita itu mengekspresikan gerakannya dengan memainkan selendang. Jadi properti yang digunakan ada dua. Untuk penari laki-laki itu menggunakan properti payung, dan untuk penari wanita dia menggunakan properti selendang. Jadi tari payung ini juga ditarikan sepasang muda-mudi. Nah, busananya bagaimana? Busananya itu berupa satu setel baju kecak musang, kain saping dan tandak atau songkok ya yang dipakai wanitanya. Nah, kemudian lelakinya, mohon maaf. Sedangkan busana perempuannya itu satu setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Nah, selain dari tari payung yang ada di Sumatera Barat, selanjutnya ada tari legong. Tari legong berasal dari Bali, benar. Nah, tari legong ini merupakan tarian ritual persembahan. Nah, jadi ini seperti mirip dengan tari kecak ya yang ada dari Bali. Tari legong ini juga merupakan tarian persembahan. Nah, dahulunya di sini dikatakan bahwa tari legong ini hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum menstruasi, atau kalau kita bilangnya belum puber ya, belum balik dulunya. Namun kalau sekarang sudah boleh, karena dengan media hiburan bukan hanya sekedar untuk persembahan, tari legong saat ini di masa kini sudah boleh ditarikan oleh perempuan yang sudah menstruasi. Nah, kalau properti yang digunakan di sini ada kipas ya, kipas yang digunakan sebagai properti tari legong. Selanjutnya ada tari janger. Nah, tari janger ini juga sama, berasal dari Bali. Nah, kalau tari janger ini ditarikan oleh dalam jumlah yang banyak, yaitu 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. Jadi 5 penari perempuan dan 5 penari laki-laki. Nah, itulah berjumlah 10 orang. Inilah mereka menarikan tari janger.
Nah, 5 penari pria itu disebut kecak, sedangkan 5 penari wanita itu disebut janger. Jadi para penari itu menyanyikan lagu janger secara bersaut-sautan. Nah, tarian ini memiliki kisah, mengangkat kisah yaitu tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada dan lain sebagainya. Walaupun dia tidak sepopuler tari kecak dan tari pendet, tapi tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Nah, jadi kalau memang dari Bali itu biasanya banyak tarian yang seperti memuja leluhur, kemudian persembahan gitu ya. Jadi untuk di agama mereka itu biasa ya abang kakak. Kalau untuk di agama kita kan tidak boleh ya. Kalau kita itu muslim, ya bagaimana cara kita menyembah Allah itu ya seperti sholat, kemudian puasa. Tapi kalau untuk di agama Hindu, di budaya Bali itu banyak tarian yang ditarikan itu guna seperti untuk menyembah, kemudian memuja para leluhur ataupun Tuhan mereka. Selanjutnya ada tari ketuk tilu. Nah, beralih dari Bali, kita akan mempelajari tari ketuk tilu. Tari ini berasal dari Jawa Barat. Sama seperti tari merak, ini juga tari ketuk tilu berasal dari Jawa Barat. Bedanya, kalau tari merak itu ditarikan secara tunggal, kalau tari ketuk tilu ini ditarikan secara berpasangan. Nah, tari ketuk tilu ini adalah menjadi cikal bakal lahirnya dari tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan yang dinamis dan saling mengisi. Nah, gerakan yang dilakukan oleh penari ketuk tilu itu adalah seperti goyang pinggul, kemudian pencok muncit, kemudian ada gitek dan geol. Nah, nama ketuk tilu itu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, namun saat ini kepopuleran tari ketuk tilu itu justru kalah dibandingkan dengan tari jaipong. Nah, bahkan kalau Miss Eka tanya nih sama kamu, lebih kenal tari jaipong atau tari ketuk tilu? Iya, pasti jawaban kamu pasti lebih mengenal tari jaipong. Makanya benar di sini dikatakan bahwa dulunya tari ketuk tilu ini sangat-sangat terkenal, tapi sekarang tari ketuk tilu ini sudah tidak begitu terkenal. Bahkan namanya sudah tertutup dibandingkan dengan tari jaipong. Nah, kalau kamu mau tahu nanti boleh kamu lihat di YouTube atau kamu search salah satu tarian yang berpasangan, atau kalau kamu mau mencari tahu mengenai tari ketuk tilu juga diperbolehkan. Nah, selanjutnya yaitu tari Bambangan Cakil. Nah, coba kamu perhatikan, kalau kamu lihat propertinya, tari ini berasal dari daerah mana? Iya, bisa kita pastikan bahwa ini berasal dari Jawa, yaitu tepatnya adalah Jawa Tengah. Nah, Bambangan Cakil ini menceritakan tentang adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Perhatikan di sini juga ada 2 orang ya berpasangan, yaitu yang satu menjadi kesatria, kemudian yang satu perannya menjadi seorang raksasa. Nah, kesatria tersebut itu bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa yang bernama Cakil itu menggambarkan tokoh yang berkarakter kasar, sombong dan beringas yang melambangkan kejahatan. Nah, jadi kalau kamu perhatikan di sini di tari Bambangan Cakil ini menceritakan tentang kehidupan yang baik dan yang buruk ya abang kakak, dimana seorang kesatria itu yang begitu lemah lembut dan penuh kebaikan, sedangkan si raksasa yang bernama Cakil ini menggambarkan tentang kesombongan dan kejahatan. Nah, makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil adalah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Bahkan di dalam agama kita pun jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat baik, karena selalu berbuat baik insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada tari Zapin. Tadi sudah kita bahas sedikit, tari Zapin ini sama seperti tari Serampang 12, yaitu berasal dari daerah Melayu. Nah, tepatnya Zapin ini berasal dari Riau. Nah, tarian ini biasanya sangat-sangat identik dengan nuansa keislaman ya abang kakak, yaitu budaya Islam pada masa silam yang digabungkan dengan akulturasi budaya Melayu. Kemudian ada tari gandrung. Nah, tari gandrung ini adalah tarian tradisional berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau tadi Bambangan Cakil Jawa Tengah, tari gandrung ini berasal dari Jawa Timur. Nah, tarian ini itu didukung oleh penari, kemudian pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari gandrung ini dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki.
Nah, penari perempuan itu sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiringnya yaitu adalah kempul dan gong, klunting, biola, kendang, dan ketuk. Tari gandrung ini dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Nah, sama ya, hampir mirip kisahnya dengan tadi tari piring. Hanya saja kalau tari piring itu kan dulu ya ditarikan saat panen. Kalau tari gandrung ini ditarikan juga setelah panen, rasa syukur setelah panen dalam wujud gembira dan hiburan. Nah, yang terakhir ada tari golek menak. Tari golek menak. Nah, perhatikan lagi coba sebelum kita bahas dari propertinya. Ini merupakan dari daerah, iya benar, dari daerah Jawa, yaitu tepatnya Yogyakarta. Tari golek menak ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Sama ya, ini juga pertama kali dipentaskan sebelum Indonesia merdeka. Nah, tarian ini juga biasa dikenal dengan tarian beksa golek menak atau beksan menak. Nah, ide gagasan penciptaan tari golek menak ini berasal dari pertunjukan wayang golek. Nah, Abang Kakak, itulah ke-10 tari berpasangan yang ada di Indonesia, tersebar di berbagai wilayah ya, mulai dari Melayu, Sumatera Utara, Riau, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian ada dari Bali. Nah, silahkan kalau kamu ingin mempelajari lebih lanjut, kamu penasaran bagaimana tariannya, boleh kamu lihat di Google ataupun di YouTube. Nah, tari berpasangan ini menutup materi pembelajaran kita hari ini. Sudah banyak ya yang kita pelajari, dari mulai 10 tari berpasangan, kemudian bagaimana cara menyusun dan membuat pidato yang benar sesuai dengan urutannya. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai bagaimana sikap pemimpin dan nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Nah, Miss Eka harapkan kamu tetap semangat untuk mengikuti materi setiap harinya, kemudian mengerjakan latihan yang diberikan setiap harinya dengan semangat. Jadi harus selalu semangat ya. Nah, Miss Eka juga mengingatkan selalu jaga kebersihan, kemudian jaga kesehatan, dan saat kamu keluar rumah silahkan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jadi Abang Kakak, kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.